iyan ini maqamul muraqabati ialah makam berada dalam makam muraqabah. Wa yusamma dan dinamai orang tersebut dengan keyakinannya tersebut dengan keyakinan ainul muraqabah itu entah bukan merasa bahilam tapi kita itu merasa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Seluruh perbuatan yang ada yang datang pada kita, yang menimpa pada kita, baik itu musibah secara atau secara pribadi atau perilaku seseorang, perilaku buruk seseorang, baik dengan ucapan, sikap atau perbuatan, itu tidak membawa amarah bagi kita. Kita tidak akan marah kenapa? Karena kita melihat Allah. Tingkatan iman yang ketiga dari 5 tingkatan iman tersebut menurut Imam Nawawi ialah imanul iyan, yaitu imanul iyan. Wa huwa adapun imanul iyan ma'rifatullahi, yaitu mengenal Allah, ya, mengetahui Allah atau mengenal Allah bi muraqabati qalbin, yaitu dengan muraqabahnya hati. Fala yaghibu rabbuhu, maka tidak samar ya rabbuhu, siapa Tuhannya orang tersebut, an khatirihi, dari apa, kertekane hati ya, dari kertekane hati, dari bisikannya hati, dari khatirnya hati, tarfata ainin ya, walaupun sekedap mata. Bal, bahkan haibatuhu, adapun haibahnya Allah. Bal, bahkan haibatuhu, adapun sifat haibahnya Allah, daiman, halih dalam keadaan langgeng ya, daim, fi qalbihi, menetap di dalam hatinya. Ka'annahu, seakan-akan orang tersebut yarahu, melihat hu, akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, maka adapun orang yang beriman dengan imanul iyan ini, maqamul muraqabati, ialah makam berada dalam makam muraqabah ya. Wa yusamma, dan dinamai orang tersebut dengan keyakinannya tersebut dengan keyakinan ainul yakin, yaitu keyakinan yang disebut dengan ainul yakin ya. Itu tingkatan iman yang ketiga ya, minimal kita berada pada tingkatan iman yang ketiga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan pada kita ya, sehingga kita diangkat pada makom-makom tingkatan iman yang lebih tinggi, dari makom imanul ayan hingga pada tingkatan imanul haq bil haqiqah dan seterusnya. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Jadi yang tingkatan ketiga itu, dia itu mengenal Allah bukan hanya dengan sebab dalil ya, tapi mengetahui Allah, adanya Allah, mengetahui Allah, mengenal Allah, yaitu bi muraqabah qalbi. Ya, apa yang dimaksud dengan muraqabah itu? Muraqabah itu anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ya. Maka dia melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Beribadahlah kamu, anta'budallaha, beribadah kepada Allah, ka'annaka tara, seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tara, maka jika kamu tidak ada kamu melihatnya, fa innahu yara, maka merasa selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makam yang ketiga, makam muraqabah ya. Ya, memang harus belajar terus, belajar
belajar merasa dilihat melakukan sholat, gitu ya. Itu sholat itu sebenarnya adalah merupakan jalan untuk muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Orang yang beriman ketika sholat, ya, yang benar-benar kuat imannya, berarti dalam kategori imanul ayan, dia itu merasa hadir suwana guni Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, sholat itu jadikan jalan untuk suwana guni Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu, ya. Atau dikatakan as-sholatu munajatun li rabbi. Salat itu merupakan munajah kepada Allah. Munajah itu ya apa ya, curhat namanya Gusti Allah. Kayak gitu. Itu artinya salat itu merupakan menjadi sebuah latihan juga untuk kita agar supaya kita bisa muraqabah. Ya. Memang kita harus tahu betul, ya, bagaimana sholat yang sebenarnya, tidak hanya asal sholat gitu aja, yang penting ikuti imam gitu. Ya benar, nggak ada masalah. Cuman apakah sholat itu bisa membawa diri kita semakin baik? Ya? Karena sholat yang dikatakan sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah kejahatan dan kemungkaran. Itu tidak semata-mata sholat begitu saja. Ya buktinya banyak orang sholat tapi mereka tetap melakukan kejahatan dan kemungkaran. Nah sholat yang menghantarkan seseorang itu bisa meraih makam, dapat meredam kejahatan dan kemungkaran diri, yaitu sholat yang betul-betul khusyuk, sholat yang betul-betul bil muraqabah. Ya, sholat bil muraqabah. Kalau kita sholat kita sudah muraqabah terus, merasa dilihat oleh Allah, merasa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, maka itu di luar sholat pun dia akan merasakan itu. Di luar sholat ketika kita sudah merasa dilihat oleh Allah, merasa melihat Allah, kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Ya. Ketika kita itu merasa melihat Allah, ya, seakan-akan melihat Allah, seluruh perbuatan yang ada, yang datang pada kita, yang menimpa pada kita, baik itu musibah secara umum atau secara pribadi, atau perilaku seseorang, perilaku buruk seseorang, baik dengan ucapan, sikap atau perbuatan, itu tidak membawa amarah bagi kita. Kita tidak akan marah. Kenapa? Karena kita melihat Allah di sana, gitu. Melihat bahwa Allah lah yang menggerakkan itu semua. Lah bagi orang yang muraqabah begitu. Nah begitu pula sebaliknya, ya, merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah, maka kita tidak akan melakukan kejahatan dan kemungkaran atau perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita akan berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, sementara kita merasa Allah melihat kita, ya? Dan pada hakikatnya kita tidak lepas dari, ya, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak lepas dari pengawasan Allah. Dimanapun saja kita berada, tetap kita itu tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya, penting. Pada tingkatan yang ketiga ini, kita harus selalu belajar untuk memasuki makom minimal itu dulu. Minimal memasuki makom muraqabah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus melatih diri. Ya. Di samping kita sholat kita harus khusyuk, ya, harus benar secara syariat, ya, rukunnya, syarat rukunnya, batalnya, supaya mufsidatus sholat, yang merusak sholat agar supaya tidak dilakukan, dihindari, ya, dan sebagainya. Begitu pula wudhu kita, bersuci kita benar, ya.
Nah, secara syariat kita sholat benar, ya. Secara hati kejiwaan kita benar khusyuk. Ketika sholat Allahu Akbar, kita betul-betul merasa berada di hadapan Allah. Kita betul-betul merasa dilihat oleh Allah. Kita betul-betul merasa seakan-akan melihat Allah. Ya, seperti itu. Maka ketika kita sudah merasa melihat Allah, kita tidak akan mudah menyalahkan orang. Kita tidak akan benci kepada orang. Kalau orang tersebut melihat melihat Allah di sana, ya, melihat Allah di sana. Tapi sebaliknya kalau kita itu lepas terhijab dari Allah, ya, terhijab dalam artian kita terhijab, tidak bisa melihat Allah di sana, ya gampang sekali menyalahkan orang. Makanya di sana as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar disebabkan apa? Bagi mereka yang muraqabah dalam salatnya. Bahkan dikatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Artinya apa? Kalau orang melakukan salat maka agamanya tegak dalam dirinya. Perilakunya, sikapnya, sifatnya itu bernilaikan Islam. Ya, nilai-nilai Islam itu berada menjadi sebuah darah daging, menjadi sebuah sifat pribadi. Ya, nilai-nilai Islam itu menjadi sebuah pribadi dalam diri kita ketika kita betul-betul melaksanakan sholat dengan bil muraqabah. Ya, penting. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita ya dapat memasuki makom imanul iyan, ya. Makom imanul iyan bi'ainil yakin, yaitu bi imanil muraqabah, dengan iman yang muraqabah, ya. Amin Allahumma.